Nah, ini penampakan atau suara mesinnya beda banget ya kan ya guys, sama yang kemarin pas kita baru hidupin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan motor Beat nih ya guys. Ini motor tadi mogok, terus diselanya berat ya guys. Kayaknya ini bermasalah di bagian mesin, bukan di bagian sepiti. Nah, ini udah kita tembak oli juga di bagian businya ya guys. Terus pas dihidupin suaranya kasar banget, kata orangnya sih ini belum lama turun mesin ya guys. Nah, ini bisa kita dengar sendiri. Untuk bagian mesinnya berisik banget ya guys. Jadi ada yang bermasalah di bagian seher atau bagian dekompresinya. Makanya ini kita mau bongkar dulu. Next pas pembongkarannya aja ya guys, jangan di skip. Nah, ini motornya udah kita turunin kerangkanya ya guys, udah kita bongkar separohnya. Tinggal kita bukain bagian-bagian cover-covernya, terus karburator sama panasnya juga ya guys. Ini untuk bagian filternya kita bongkar dulu menggunakan kunci 10. Ini karburatornya menggunakan covernya juga kita bongkar menggunakan obeng. Lanjut kita bongkar bagian gigi senternya guys menggunakan kunci 8. Coba kita bongkar. Ini udah kebuka ya guys. Bagian headnya ini ada baut 10, ada 2, menggunakan kunci 12. Ini guys. Nih headnya udah kita bongkar. Nah, ini penampakannya. Nih jangan lupa packingnya juga kita bongkar, tarik. Terus tensionernya juga. Nah, ini guys, ini penampakan bagian seharnya nih ya guys, atau pistonnya. Padahal kata si yang punya motor ini seharnya baru habis di quarter. Nah, ini bisa kita lihat sendiri, ini packingnya juga baru nih ya guys tuh. Katanya udah naik oversize 50. Tapi kayaknya ini motor olinya nggak naik. Baru habis di quarter, jadi sehernya gancet lagi nih ya guys nih tuh. Ini keras banget nih ya guys tuh. Ini udah sekuat tenaga. Motornya gancet lagi. Nah, ini untuk para teman-teman kalau lagi bongkar motor, usahain kita cek olinya dulu, atau minimal di bagian filter olinya nih ya guys. Di bagian filter olinya di sini kita cek juga. Takutnya di sini ada kotoran, jadi si oli nggak naik ke bagian
mesin atau di bagian headnya ini, terus enggak melumasi bagian si seher dan yang lain-lain. Jadi jangan sampai kita teledor ataupun gak teliti ya guys. Oke guys, next pas nanti videonya aja kita lanjut pas pemasangan part-part yang baru. Ini sekarang kita konfirmasi ke orangnya bahwa penampakannya bagian mesin ini seperti ini ya guys. Motornya gancet. Ya, ini lanjut kita ke proses pemasangannya ini ya guys. Ini pistonnya udah kita porter nih ya guys. Ini bekasannya nih sampai baret parah banget nih ya guys. Nah, ini kita pasang pakai seher Vario karbu nih. Bisa kita lihat sendiri kodenya KVB. Ini offset 150. Udah kita coak juga supaya kompresinya enggak terlalu padat ya guys. Bagian ininya kan soalnya kalau Vario jenong. Turunin aja biarin guys. Ini guys, ini tinggal kita ke proses perakitan bagian headnya atau pelatuknya ya guys. Nah, ini bener guys, pas kita lihat di bagian seal clamp-nya ini baru, tapi kita ganti aja, meminimalisir supaya nanti di kemudian hari nggak ngebul ataupun nggak ngempos nih bagian seal clamp-nya. Kita cabut aja langsung, kita ganti yang baru. Caranya gampang aja ya guys, tinggal biasa, tinggal kita tarik tuh, langsung copot. Terus kita bersihin dulu. Di sini kita menggunakan seal clamp Grand nih ya guys. Ini pakai seal clamp Mio ataupun Smash, Suzuki Smash sama aja ya guys, SGP. Langsung kita pasang aja nih seal clamp-nya. Terus kita pasang klep bagian atasnya, bagian bawahnya lancan di iker dirakit. Ini kita ganjel aja nih ya guys, supaya si klepnya nggak turun pas kita tekan bagian per klepnya. Ini untuk pemasangan per klepnya, bagian yang rapat itu ada di bawah. Jangan lupa juga ini buku macannya. Ini langsung kepasang ya guys. Kita pukul-pukul supaya ketahuan mecleng atau enggak ya guys, atau mecel. Takutnya terbang ke atas. Nah, ini sama ya guys, kita pasang kuku macannya juga. Jangan lupa kita pasin dulu ganjelan yang bawahnya. Nih ya guys. Nah, ini untuk bagian pemasangan pelatuknya jangan sampai terbalik, karena di sini sudah ditandai oleh pabrikannya, ditulis ini bagian atasnya ada tulisannya nih I. Nih bisa kita lihat sendiri tuh. Ini tanda dari pabrikannya udah ada I. Berarti ini adanya di atas in. Nah, ini yang untuk bagian bawahnya di sini udah tertulis E. Berarti ini ada di bagian bawah. Ini ditulis exhaust ya guys. Nah, di sini ada juga ganjelan buat nokon as dekompresinya nih ya guys. Soalnya beda, kalau yang atas nggak ada, kalau yang bawah ada. Lanjut, langsung kita pasang. Soalnya kalau ini terbalik di bagian pelatuknya, takutnya dia nggak bisa starter.
jadi berat. Nih jangan sampai salah, nih kalau masukin pennya, nih yang dratnya ada di luar, kalau yang bagian gak ada dratnya ini ada di dalam, supaya nanti pas pembukaannya lagi gampang. Nah ini bagian I nya, ini bagian atas. Ini kita harus pasin coakannya supaya ntar masuk ke bagian si tusuk satenya. Ini udah selesai untuk pemasangan bagian-bagian klep, per klep, terus pelatuk sama seal klepnya ya guys. Tinggal kita ke proses pemasangan bagian piston atau seharnya. Nah di sini pistonnya sudah kita bersihin. Terus lanjut kita pakein nih spinya ya guys. Bebas mau yang sebelah mana aja, yang penting ini kepasang, jangan sampai nggak kepasang. Soalnya saya pernah ngalamin pas turun mesin ini ada yang nggak kepasang. Nah ini udah terpasang tuh, bagian spinya udah rata sama coakan yang ada di dalam. Lanjut ke proses pemasangan bagian ring piston. Nah ini untuk bagian ring pemasangan piston, sini ada ring cacingnya, kita taruh di bagian paling bawah. Nih ya guys, ini ring tipisnya untuk pengganjelan di bagian ring cacingnya, jangan sampai sejajar ya guys. Usahain yang bagian coak-coakan kayak gini nih jangan sampai sejajar. Sini ring cacing diganjel pakai ring tipis itu 2 ya guys. Ya kalau untuk yang sudah tahu pasti paham. Kalau yang untuk bagi yang pemula ya kita harus menjelaskan supaya dia lebih paham ya guys. Jadi supaya tahu bagian mana saja yang harus terpasang rapi. Nah ini untuk ada yang ring kompresinya ada yang warna hitam nih ya guys. Terus ini juga ada yang warnanya warna putih, jangan sampai terbalik. Sini juga ada tuh nomornya, proses 150 nih ya guys, bisa kita lihat sendiri. Iya, udah jelas. Di sini yang hitamnya kita pasang di bagian tengah nih ya guys. Cara pemasangan mau bagaimanapun ini sama aja ya guys. Yang penting jangan sampai terbalik. Nih udah kita pasang rapi, tinggal kita pasang ke bagian stang pistonnya. Nah sebenarnya ini kalau untuk bagian bit karbu, untuk pembongkarannya bisa di bagian kerangkanya ya guys, ditodong. Ini karena motornya macet, terus supaya lebih leluasa aja kita videoinnya, jadi kita bongkar kerangka sama mesinnya kita turunin. Hah, udah dituin kan lancar. Udah dong. Nah ini udah di amplas juga di bagian stangnya, tadi pas dimasukin pennya ini macet. Kalau nggak di amplas, dicuner aja ya guys kalau yang punya cuneran. Jangan lupa juga ini harus diganjel atau ditutupin pakai lap supaya nggak meceng ini si spi pistonnya, takutnya loncat ke dalam jadi kerjaan.
ini udah terpasang. Terus di bagian coakan sehernya juga nih, kalau yang besar ini ada di atas, ini bagian in. Kalau yang kecil ini ada di bagian bawah, ini bagian X, supaya nggak tabrakan pas pemasangan head si pistonnya sama si klepnya itu nggak tabrakan ya guys. Lanjut kita ke proses pemasangan blok sehernya ini ya guys. Ini jangan sampai lupa nih, ini bos-bosan di bagian blok seher atau tusuk satenya jangan sampai nggak dipasang, supaya lebih presisi harus dipasang. Nih jangan lupa juga kita pelumasin bagian blok sehernya supaya langsung ada oli dan licin ya guys pas pemasangannya. Nah, ini untuk pemasangannya tinggal kita dorong-dorong aja si ringnya. Nah, tinggal kita goyang-goyang aja nih. Ini kalau lihat di video memang gampang, tapi aslinya ya gampang-gampang susah ya guys masukinnya. Tinggal masukin bagian rantai ketangnya. Jangan lupa dipasang juga ini bagian lidah tensionernya. Nah, coba Bet, putar dulu sedikit. Taruh tangan gue sakit. Nih, ayo kita tes dulu. Stopin Bet. Terus masih jauh. Terus lihat top lihat. Nah ini untuk pengotopannya di bagian magnet nih ya guys. Ini tandanya di sini nih. Di sini ada tulisannya. Belok banget. Nah ini untuk pengotopannya nih ya guys, udah kita tandain tuh. Sini ada garis dan huruf T nih, bagian magnet. Terus posisi seher adanya di TMA, titik mati atas. Lanjut kita ke proses pemasangan bagian head. Ini di sini juga ada bagian bos-bosannya, jangan sampai lupa. Kedua ini belum depan. lanjut ke proses pemasangan bagian head. Gua pasti ini kita udah dulu. Kayak power. Nih tanbet. Nah ini udah masuk, tinggal kita dorong aja nih ya guys. Sama berarti kayak artis. Nah ini untuk pemasangan mesin motor beat. Di bagian headnya di sini ada yang namanya dekompresi ya guys. Nih bentukan ganjelan dekompresinya nih. Ini ada pernya sama dengan per korek juga. Tinggal kita masukin aja nih ya guys. Kita topin dulu. Nih supaya nggak berisik ataupun lancar si kompresinya.
Untuk pengencangan bautnya silang ya guys, jangan sampai sejajar. dengan rantai ketangnya. Ini jangan sampai lupa juga nih. Ini di sini ada baut 10, kita kencengin juga. Udah top bet. Tinggal ke proses pemasangan gear sentrik. Ini bagian top gear sentriknya nih. Ini harus sejajar nih ya guys, sama ini. Ini ada titiknya juga. Jadi jangan sampai salah ataupun kelebihan. Kelebihan ke atas nggak apa-apa guys, yang penting jangan kelebihan ke bawah. Ini udah pas, tinggal kita kencengin. Tinggal kita kencengin aja nih ya guys, setelan gigi, setelan rantai ketangnya. Ini betul bet. Der. Nah ini tinggal kita coba cek bagian olinya, apakah di sini olinya naik atau tidak nih ya guys. Nah ini tinggal kita selah-selah dulu ya guys, supaya ketahuan ini olinya naik atau enggak. Coba bet. Ini olinya udah terus bet, terus bisa kita lihat sendiri olinya udah naik nih ya guys di bagian jalur olinya tuh. Ini tandanya oli udah normal ya guys. Nah, udah stop bet. Oke guys, videonya begini aja. Next time kita lanjut ke proses pemasangan karburator, terus kita naikin ke kerangkanya supaya motornya hidup. Oke guys, kita skip aja dulu. Nah ini motornya udah rapih nih ya guys. Motornya udah terpasang kerangkanya, terus mesinnya udah kita pasang juga. Oli sudah naik. Nah ini penampakan atau suara mesinnya beda banget ya kan ya guys, sama yang kemarin pas kita baru hidupin. Nah ini untuk para teman-teman, jangan sampai teledor ya guys. Kalau sehabis turun mesin atau ngebongkar mesin, usahain atau utamain
bersihin juga ini di bagian filter olinya supaya nggak ada kemacetan untuk bagian oli, supaya olinya tuh naik ya guys, jadi dia nggak tersumbat. Dan ini video video udah selesainya begini ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang untuk para pemula yang mau motornya dinaikin opreses atau ganti piston ya guys. Ini rekomendasi banget pakai piston Vario, tapi kalau mau standaran nggak apa-apa pakai yang bawaannya KPY ya guys, merek dari atau kodenya KPY dari Honda Beat. Sekian aja ya guys videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel R2N Motor. Oke guys, dah.